Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Salsa Fadila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi, keuangan, dan moneter. Tanpa berlama-lama, langsung saja lanjut ke pembahasan pertama, yaitu apa sih investasi? Nah, investasi menurut KBBI adalah penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara menurut OJK, investasi memiliki arti penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Kemudian investasi memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasinya. Misalnya investasi dana pensiun bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pada masa tua atau masa pensiun. Jika investasi dilakukan oleh perseorangan, tujuannya adalah untuk mengumpulkan uang, untuk membeli rumah atau tanah di masa depan, dan untuk menadai pendidikan anak di masa depan. Nah, jenis-jenis investasi itu ada dua. Yang pertama, investasi langsung dan investasi tidak langsung. Jadi investasi langsung itu adalah investasi jangka panjang pada bisnis baru atau bisnis yang sudah ada, diikuti dengan pengawasan dan pengelolaan aktif oleh investor. Kemudian, investasi tidak langsung itu investasi jangka pendek yang dilakukan dengan membeli surat berharga. Kemudian beberapa investasi yang dilarang dalam Islam yaitu maisyir, gharar, riba, dan batil. Maisyir ini setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Kemudian gharar itu ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya. Kemudian riba. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Kemudian batil, jual beli yang tidak sesuai dengan rukun akadnya atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Lanjut ke materi berikutnya yaitu keuangan. Apa sih keuangan itu? Jadi uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan utang. Kemudian, tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Jadi kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar suatu perusahaan yang dimaksudkan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, serta aktiva manajemen. Manajemen keuangan mempunyai beberapa fungsi yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, sebagai pengelolaan keuangan, sebagai pencarian keuangan, sebagai penyimpanan keuangan, dan sebagai pengendalian keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan mempunyai tugas pokok yaitu manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer yang lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dari surat berharga dan perusahaan dapat diperdagangkan. Lanjut kepada materi terakhir yaitu moneter. Jadi kebijakan moneter adalah tindakan pemerintahan atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijakan moneter. Secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Kebijakan moneter memiliki dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Jadi di kebijakan moneter ekspansif itu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka atau open market operation, kemudian fasilitas diskonto atau discount rate, kemudian ketentuan kecadangan minimum atau reserve requirement.
Dan yang terakhir, himbauan moral atau moral situation. Kebijakan moneter memiliki tujuan untuk pengendalian ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan terkendalinya peredaran uang, inflasi dapat dikendalikan. Kebijakan moneter memiliki target agar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kemudian mendapatkan kesempatan kerja dan kestabilan harga, dan yang terakhir mempunyai keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir, yaitu apa sih hubungan kebijakan moneter dengan investasi. Jadi instrumen kebijakan moneter untuk meningkatkan investasi, hubungannya itu di tingkat suku bunga, nilai tukar uang, cadangan atau proporsi simpanan yang harus dipertahankan oleh bank. Sebagai cadangan dan pengendali inflasi, kebijakan moneter dapat bersifat ketat, akomodatif, atau longgar, ataupun netral di suatu tempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.